Halo semuanya, perkenalkan saya Dilan dari kelas 10 Perhotelan C. Di sini saya akan menceritakan sejarah desa saya untuk memenuhi tugas sejarah yang diampu oleh Bapak Ahmad Kelvin Moniaga. Pada puncak kejayaannya, pemerintah Kejayaan Majapahit pada tahun 1341, Bali Dwipa dipimpin oleh seorang dalang asal Majapahit, Kabiseka Dalam Sri Kresna Kepakisan, yang bertahta di Puri Dalam Semprangan. Pada tahun 1350, bagian barat Bali Dwipa masih merupakan daerah hutan belantara, yang pada zaman Lotu disebut daerah Jimbarwana, yang berarti hutan yang sangat luas sehingga secara tidak langsung daerah ini disebut Jimbarwana. Untuk mengendalikan daerah Jimbarwana ini, beliau dibantu oleh beberapa pengiring berasal dari Pejarakan juga untuk membangun puri atau kerajaan pada suatu tempat pekuburan atau perumahan atau perkemahan rakyat yang pada waktu itu kubu-kubu dimaksud masih berbentuk darurat, berbentuk barak-barak yang bertiangkan canggah-canggah dari batang-batang kayu bercabang dua atau lebih yang disebut cecanggahan. Dari sebutan pecanggahan akhirnya beralih kata menjadi pecangaan. Dengan demikian maka kerajaan lalu disebut Kerajaan Pecanggahan. Arya Malilong Cengkrong telah berputra dewasa 2 orang, dan beliau mengakhiri masa jabatannya setelah wafat menjelang tahun 1400. Setelah beliau wafat, Kerajaan Pecanggahan dikendalikan oleh seorang putra sulung beliau, Kabiseka Raja Pecanggahan. Putra bungsu beliau kemudian membangun kerajaan baru di hutan di ujung barat daerah ini, yang penuh ditumbuhi sejenis tumbuhan bernama hutan baku. Setelah wafatnya Dalam Sri Kresna Kepakisan, maka pada tahun 1550, Bali Dwipa pada saat itu sedang diperintah oleh Raja Dalam Batu Renggong menyerang dan menaklukkan Dalam Juru atau Raja Kerajaan Belambangan. Setelah itu, Dalam Batu Renggong menugaskan Gusti Basang Tamiang kemudian membangun kerajaan dengan melibatkan atau mengarahkan rakyat dari Belambangan sebagai petugas membangun puri kerajaan. Kerajaan selanjutnya beralih kata bernama Kerajaan Berambangan atau Kerajaan Berangbang. Pada tahun 1690, Kerajaan Berangbang mengalami musibah banjir yang bersumber dari sebuah sungai yang membelah dua daerah bekas letak Kerajaan Pecanggahan dengan Kerajaan Berangbang. Banjar Pangkung Jajung dan Banjar Kebon menjadi satu wilayah administratif disebut Banjar Kebon. Pertimbangan diberikan nama tersebut karena wilayah pelemahan Banjar itu adalah bekas daerah tanah perkebunan penduduk Banjar Kajanan. Kemudian beberapa tahun berikutnya, pengembangan wilayah desa Baler Baliagung semakin meluas dengan menambah wilayah lagi sebanyak 2 banjar, yakni Banjar Pangkung Manggis Lalah, sebuah banjar yang baru dibuka untuk pertanian, dan perumahan yang berasal dari tanah hutan bagian pinggirannya banyak ditumbuhi pohon-pohon manggis liar atau pohon manggis yang tidak ditanam orang. Pangkung tersebut adalah jalur aliran air limbah atau hujan menuju sungai. Banjar Pangkung Kayung ialah sebuah banjar yang baru dibuka pula untuk tempat pertanian dan pertanian bagi penduduk perabas hutan yang memanfaatkan air minum yang tidak pernah kering pada sebuah pangkung di hutan tersebut yang merupakan gayungnya atau gebah penyimpanan air bagi masyarakat perabas hutan waktu itu. Pada tahun 1980, masyarakat umat Hindu di Baler Baliagung di bawah pimpinan Prabu Kaldi Nyoman Sante membangun pura taman yang terletak di pinggir Sungai Ijo Gading, yakni beberapa puluh meter di timur Balai Desa Baler Baliagung. Dan sebagai realisasi pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan segenap peraturan pelaksanaannya, Desa Baler Baliagung diresmikan menjadi Kelurahan Baler Baliagung tanggal 3 Juni 1980.